Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Dan kita bersyukur bahwa ada satu hari lagi yang Tuhan percayakan bagi kita. Sekalipun mungkin pada waktu-waktu ini banyak dari kita sedang bergumul dan berjuang dalam berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Bahkan kita mendengar atau bahkan kita juga mengalami sendiri, kita atau orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19. Namun di tengah-tengah situasi yang ada, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap bahwa kita tetap dapat merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Di tengah-tengah situasi yang bergumul ini, semoga kesadaran kita akan kasih Tuhan yang terus menyapa kita menjadi bagian utama dalam hidup kita, agar kita dapat terus melangkah dengan kepastian dalam pengharapan akan Tuhan. Karena itu sebelum kita memulai seluruh rangkaian doa pagi kita pada hari ini, mari kita melakukan kidung pujian PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kepercayaan itu, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini lewat doa pagi online GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan menolong kami agar apa yang akan kami terima dan kami renungkan lewat pembacaan firman-Mu boleh memampukan kami untuk terus-menerus belajar tentang kehendak-Mu dalam hidup, agar pada akhirnya kami mampu untuk mewujud nyatakan kebenaran firman itu di sepanjang hidup kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan boleh sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu boleh Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan, sebagai pemberita firman-Mu,
Dan apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Dari 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi kita dari 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 13. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Dan melalui bacaan ini kita akan merenungkan apa sih yang mau disampaikan oleh Paulus bagi kita lewat kebenaran firman yang kita terima pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, kalau kita baca teks kita pada pagi hari ini, memang dia menjadi bagian yang utuh dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan teks kita ada di antara teks yang cukup panjang yang berbicara tentang bagaimana orang dipanggil untuk merendahkan diri. Dan setiap kali Alkitab berbicara tentang merendahkan diri, hal ini berkaitan dengan kerendahan hati. Jadi bukan rendah diri dalam arti bahwa orang merendahkan dirinya menjadi sesuatu yang tidak berharga, tetapi selalu saja istilah rendah diri, merendahkan diri di dalam Alkitab selalu berkaitan dengan bagaimana orang belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena teks kita pada hari ini kita menemukan ada hal-hal yang dalam tanda petik ironi. Paulus menggunakan gaya bahasa ironi untuk menyampaikan apa yang dimaksudkan, apa yang mau dia capai atau apa yang mau dia berikan, yang ia jelaskan, yang ia nasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ternyata di Korintus kita tahu bahwa ada banyak sekali faksi-faksi, ada banyak sekali golongan-golongan di dalam Korintus, dalam jemaat Korintus. Dan karena mereka disusupi oleh berbagai macam aliran pengajaran yang menyesatkan, sehingga berita tentang Injil Kristus itu sesuatu yang entah dilupakan atau diabaikan atau bahkan dianggap tidak penting. Bahkan dalam beberapa penjelasan atau beberapa interpretasi para ahli biblika Perjanjian Baru dikatakan bahwa kuasa Injil itu direndahkan oleh orang-orang yang ada di Korintus, oleh jemaat yang ada di Korintus. Karena pada waktu itu orang berpikir tentang bagaimana menjadi pribadi atau menjadi orang yang dipandang punya hikmat. Sebab ketika orang dipandang punya hikmat, maka orang dipandang sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang dikagumi, dan orang mendapat tempat di dalam masyarakat. Maklumlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada masa itu kebudayaan Yunani Romawi sedang hebat-hebatnya, sehingga filsafat menjadi sesuatu yang digandrungi oleh orang pada umumnya pada waktu itu. Di mana-mana orang bicara tentang filsafat, walaupun memang mungkin hal-hal itu tampak kosong, tapi orang bicara menggunakan bahasa-bahasa hikmat, bahasa-bahasa filsafat, supaya orang dipandang oleh orang lain bahwa betapa hebatnya mereka berbicara tentang hikmat dan filsafat itu. Nah, yang terjadi dengan teks kita pada hari ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, situasi di mana
orang-orang yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Korintus, mereka merendahkan kekuasaan Injil. Dan pada saat yang sama mereka memandang rendah para rasul. Pada waktu itu yang terjadi adalah orang dituntut atau orang mencari kekuasaan diri. Orang berlomba untuk menjadi yang utama. Orang berlomba untuk mendapat dihormati. Orang berlomba untuk mendapat pengakuan. Oleh karena itu yang ada dalam cara berpikir orang-orang itu adalah orang harus kuat. Orang harus menjadi nomor satu. Orang harus menjadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh orang lain. Orang harus menguasai segala sesuatu. Supaya pada akhirnya mereka terlihat dalam puncak struktur masyarakat. Ketika orang bergantung kepada dirinya, ketika orang banyak bergantung pada dirinya, dan dia merasa dirinya begitu penting, itu yang dicari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan para rasul yang lain, sesuatu yang dianggap tidak populer pada waktu itu. Apa yang terjadi ketika Paulus berbicara dengan jemaat yang ada di Korintus melalui surat yang ia kirimkan, dia menggambarkan sesuatu yang ironi. Kamu kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Jadi Paulus menggambarkan bahwa memang kalian adalah orang-orang yang hebat menurut persepsimu. Menurut anggapan masyarakat dan dunia pada umumnya, memang kalian adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang begitu luar biasa. Paulus sebenarnya mau mengatakan bahwa kalian bisa belajar tentang Injil, sekalipun pada waktu itu kalian juga merendahkan Injil. Itu juga terjadi karena pelayanan para rasul. Jadi mereka bisa memahami Injil sebelum mereka memahami filsafat dan hal-hal yang lain itu. Terjadi juga karena karya para rasul yang pernah melayani orang-orang yang ada di Korintus. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus pada ayat yang ke-10 mengatakan kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara, Paulus menyatakan bahwa kami bodoh. Siapa yang bisa mengatakan Paulus bodoh? Kita tahu persis bahwa dia adalah seorang yang begitu cerdas. Sebab dia memahami betul konsep-konsep filsafat. Dia belajar dari pakar filsafat, ahli filsafat Yunani terkenal Gamaliel pada waktu itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kami bodoh oleh karena Kristus. Dia sedang mempertentangkan hikmat menurut manusia, hikmat dunia, dan hikmat di dalam Allah melalui kasih karunia Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus menjelaskan kembali dengan bahasa ironi, kami sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi Paulus sedang berbicara, dia sedang berbicara dengan tegas kepada jemaat di Korintus tentang posisi mereka di dalam Kristus. Sebagai para rasul, boleh jadi pada waktu itu mereka tidak dianggap dalam jemaat di Korintus. Sebagai para pemberita Injil pada waktu itu, Paulus dan rekan-rekannya dianggap sebelah mata oleh jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus berpikir bahwa mentalitas lemah lembut, mentalitas mengalah, mentalitas lemah seperti tampaknya di dalam tradisi yang dilakukan oleh para rasul, sesuatu yang tidak dapat diterima. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika dijelaskan di dalam bagian-bagian yang tadi saya sampaikan, Paulus mengatakan kalau kami dimaki, kami memberkati. Bagi orang Korintus yang sedang berjuang untuk terlihat hebat dengan filsafat yang mereka punya, ini nggak bisa dibenarkan. Kalau orang dimaki harus kembali balas dengan memaki atau bahkan melakukan sesuatu yang begitu luar biasa supaya orang yang memaki itu kapok dengan mereka. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bagi orang Korintus nggak bisa begitu. Kalau dianiaya harus dibalas aniaya balik. Menunjukkan power, menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kekuatan itu yang tepat untuk menjadi manusia kuat, hebat, dan nomor satu. Saya lalu mengingat apa yang disampaikan oleh Nietzsche, seorang filosof ateis. Dia mengatakan bahwa kekristenan itu mendidik orang menjadi mental bubur dan lembek. Kekristenan dengan ajaran kasih dan kelemah lembutan itu membuat orang Kristen menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan dan kuasa. Apa jadinya dunia kalau dihidupi oleh orang-orang yang seperti itu, kata Nietzsche. Tapi saudara, kalau kita pikir dengan baik, apa yang Nietzsche katakan itu juga bisa menjadi bencana. Bayangkan kalau semua orang berlomba untuk menjadi nomor satu. Bayangkan kalau kita kasih ukuran
kuat itu kepada orang yang melakukan apapun, cara apapun menjadi orang-orang yang terlihat, yang penuh kuasa. Orang-orang yang mencari popularitas dan kekuasaan, yang berlomba untuk menjadi nomor satu. Dan dengan cara apapun, melakukan cara apapun supaya mereka bisa menjadi nomor satu. Maka kita akan menghidupi dunia yang begitu buas, dunia yang begitu menakutkan. Dan yang kita terima dalam teks pada hari ini adalah tentang bagaimana orang merendahkan diri di dalam Kristus. Karena itu Paulus menggunakan bahasa ironi sebagaimana yang tadi disampaikan. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Bahkan dia menganggap diri mereka dan para rasul pada waktu itu sebagai kotoran yang hina, yang tidak dianggap. Oleh karena pilihan hidup untuk merendahkan diri di dalam Kristus menjadi sebuah pilihan yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang ada di Korintus, yang mengejar kekuasaan, mengejar ketenaran, yang sedang berjuang dengan pengakuan dirinya sendiri. Orang yang mencari pujian, mencari pengakuan di dalam semua apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu mereka menganggap hina para rasul. Mereka menganggap bahwa para rasul ini golongan yang tidak penting dengan semua ajaran mereka yang penuh dengan kelembekan dalam sudut pandang orang filsafat dunia yang dipahami oleh orang-orang Korintus pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan kata lain Paulus memberikan dasar yang kuat bahwa mereka melakukan semua itu pertama-tama karena mereka telah mengenal Kristus. Dalam bagian yang lain Paulus mengatakan, dan kalau aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan cara berpikir seperti ini dan dihadapkan dengan teks kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, maka kita mau belajar menjadi orang-orang yang betul-betul punya kerendahan hati karena kita mengenal Kristus. Kita tidak terjebak seperti orang-orang yang ada di Korintus, jemaat di Korintus, yang memandang orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh dengan tindakan-tindakan mengasihi itu karena teladan Kristus, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Celakanya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau kita pakai lensa yang salah, maka sudut pandang kita pasti salah. Kalau kita menggunakan lensa yang kabur, maka apapun yang akan kita lihat melalui lensa itu akan kabur. Lensa yang kita pakai untuk memahami, untuk memandang sesuatu, akan sangat menentukan sudut pandang apa yang akan kita peroleh. Ada seorang bapak, dia ngomel-ngomel. Bukan ngomel-ngomel, tapi dia melihat dengan sebelah mata tetangganya. Tiap kali dia melihat tetangganya jemur pakaian habis nyuci, dia selalu bilang, aduh kotor banget ini tetangga. Gak bersih cuciannya, orangnya jorok. Tiap hari dia selalu memandang tetangga, kalau dia lihat tetangganya habis nyuci lalu jemur baju, pakaian, dia selalu akan mengatakan, ini tetangga saya ini jorok orangnya, kotor, nyuci bajunya gak bersih. Tetapi saudara, satu waktu sang anak dari si bapak ini kemudian membersihkan kaca jendela yang biasa sang ayah memandang ke tetangga di seberang. Dan ketika kaca jendela itu menjadi jernih dan bersih pada satu waktu, bapak itu kemudian melihat, oh tetangga saya udah bersih. Pakaiannya jadi bersih, dia tidak lagi kotor atau dia tidak lagi jorok ya. Karena pakaian-pakaian yang dijemur tampak bersih dan berkilau. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan si tetangganya, tapi yang menjadi masalah adalah si bapak ini sendiri. Karena dia menggunakan lensa yang salah. Karena lensa yang dia gunakan itu lensa yang kotor, lensa yang penuh dengan negativitas, lensa yang penuh dengan sudut pandang yang keliru. Oleh karena itu dia memandang orang juga dengan keliru. Yang terjadi dengan jemaat di Korintus adalah karena mereka menggunakan lensa yang salah. Hikmat duniawi yang mereka pakai sebagai ukuran, hikmat duniawi yang selama ini mereka cari dan mereka kejar untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri, itu yang mereka pakai. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu selalu salah dan dianggap sebagai kelemahan dan hina di dalam sudut pandang jemaat Korintus pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita supaya lensa yang kita pakai untuk memandang orang lain adalah lensa yang tepat. Lensa yang telah dibersihkan di dalam cinta kasih Kristus.
Lensa yang kita pakai untuk memandang orang lain, memandang kehidupan, memandang peristiwa, memandang semua pengalaman-pengalaman hidup kita atau orang lain adalah lensa yang tepat, yang dibersihkan di dalam cinta kasih. Supaya ketika lensa itu kita pakai dengan tepat, maka sudut pandang dan persepsi kita juga tepat. Sebab banyak kali kita menggunakan lensa yang salah. Lensa kita penuh dengan egoisme diri. Lensa kita penuh dengan praduga-praduga kita sendiri. Lensa kita penuh dengan pemahaman-pemahaman kita yang terbatas terhadap orang lain. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil, sehingga penilaian-penilaian, pendapat-pendapat yang kita kemukakan adalah sesuatu yang kabur, sesuatu yang salah, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita mampu untuk membersihkan lensa kita sendiri? Dengan kata lain, saya mau mengatakan, apakah kita mampu untuk membersihkan hati dan pikiran kita sebelum kita terlibat dalam relasi dengan orang lain? Supaya pada akhirnya, setiap relasi yang kita bangun, dimanapun Tuhan tempatkan kita, adalah relasi yang didasarkan pada cinta kasih Kristus. Karena sudut pandang kita tepat, disebabkan karena lensa yang kita pakai untuk memandang orang lain, juga lensa yang bersih, jernih, dan clear. Karena lensa itu ada dalam persepsi yang tepat, dibasuh dan dibersihkan di dalam cinta kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lensa yang saya maksudkan adalah hati dan pikiran kita. Itulah mengapa Alkitab mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itulah mengapa Paulus mengatakan semua yang kudus, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang baik, pikirkanlah itu. Supaya ketika pikiran kita jernih, hati kita jernih, maka sudut pandang kita juga jernih dan tepat. Kita tidak terjebak dengan diri sendiri, kita tidak terjebak untuk mencari pengakuan atau puji-pujian, kita tidak terjebak untuk terlihat hebat, padahal kita sedang dangkal dengan persoalan-persoalan kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita dalam membangun relasi yang tepat dengan orang lain, dalam persepsi yang tepat, sudut pandang yang tepat, karena lensa atau kacamata yang kita pakai adalah kacamata yang bersih. Dia bersih karena hati dan pikiran kita juga bersih. Supaya hati dan pikiran kita bersih, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Apa yang ditunjukkan oleh Paulus memberikan sebuah bukti bahwa mereka dapat, para rasul waktu itu melakukan semuanya itu dianggap hina, dianggap kotor, disalahpahami terus oleh orang-orang Korintus. Mereka terima itu dan mereka terus mengerjakan pekerjaan Injil. Mereka tidak terlalu peduli dengan anggapan orang. Mengapa? Karena mereka telah merendahkan diri mereka di hadapan Kristus. Karena itu Paulus mengatakan, kami bodoh oleh karena Kristus. Sebuah bahasa ironi yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita punya hikmat, bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang daripada Tuhan yang menuntun kita menjalani hidup. Supaya kehadiran kita bukan menjadi persungutan bagi orang lain, tapi kehidupan kita membuat orang lain sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami belajar bagaimana menggunakan lensa yang tepat, hati dan pikiran yang jernih dalam memandang orang, memandang pengalaman, memandang situasi yang ada di sekitar kami. Dan itu hanya dapat kami lakukan kalau kami terikat dalam relasi yang tepat dengan Tuhan. Tolonglah kami, sebab dalam dunia yang begini carut-marut, kadangkala persepsi kami salah, sudut pandang kami keliru, kami terjebak dalam diri sendiri, apalagi kami terjebak di dalam kerinduan yang kuat untuk dikenal, didengar, terlihat seperti orang yang punya kuasa, mengontrol dan menguasai segala sesuatu. Namun hari ini kami belajar bagaimana merendahkan diri di hadapan Kristus, supaya dengan cara itu kehadiran kami boleh sungguh menjadi berkat.
Tidak gampang untuk melakukannya, tapi kami tahu kami mampu karena Kristus bersama-sama dengan kami dan Kristus adalah teladan kami. Hari ini kami berdoa, menyerahkan beberapa pergumulan doa kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang terdekat kami yang kami tahu dan kami kenal, yang sedang bergumul dan berjuang di tengah-tengah situasi pandemik. Mereka bergumul dengan kondisi kesehatan karena tertular COVID-19. Dan mereka juga bergumul karena kami ada dalam situasi lonjakan kasus yang begitu luar biasa. Rumah sakit penuh, ICU semuanya penuh, unit gawat darurat juga semuanya penuh, tenaga medis juga sedang berjibaku dengan luar biasa. Ada banyak orang tidak dapat dirawat dan pada akhirnya harus mengalami isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kiranya kasih-Mu merangkul setiap mereka, supaya dalam masa-masa pemulihan, pengobatan baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka boleh dapat terus mengalami kasih dan cinta Tuhan yang menopang. Tuhan berkati seluruh upaya pengobatan dalam seluruh proses pemulihan. Dan biarlah di dalam kasih dan karunia Tuhan, pemulihan itu menjadi bagian yang pada akhirnya mereka alami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong supaya selaku komunitas orang percaya, komunitas gereja-Mu, kami juga boleh hadir dalam berbagai cara dan bentuk untuk membawa dukungan, kasih dan cinta serta doa bagi setiap mereka yang bergumul. Supaya kehadiran kami juga boleh membawa kebaikan. Kehadiran kami juga boleh menunjukkan bahwa saudara kami tidak sendiri dalam pergumulan ini, tapi mereka ada dan ditopang oleh orang-orang terkasih. Dan bantulah kami Bapa, supaya apa yang dapat kami lakukan dengan sukacita sama seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa menyerahkan pemerintah yang sedang bergumul dan berjuang, yang berjibaku dengan bagaimana mengendalikan situasi pandemik yang melonjak begitu drastis. Kami berdoa menyerahkan tenaga kesehatan, para dokter, juru rawat, rumah sakit, dan semua orang yang mengambil bagian di garda terdepan. Tuhan, dalam kasih-Mu, kiranya Engkau merangkul semuanya. Dan kami berdoa, kiranya pada akhirnya kami selaku warga bangsa dan komunitas manusia di dunia ini dapat hidup dengan baik di tengah-tengah pandemik ini. Kami dapat menangani pandemik ini dengan tepat di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan juga tolong kami sebagai warga masyarakat supaya kami bertanggung jawab dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, melindungi diri dan juga orang lain. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan ada atas kami dalam menjalani seluruh proses ini. Gereja-gereja Tuhan yang bergumul dan berjuang, yang senantiasa beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah, Tuhan juga kiranya menopang gereja Tuhan. Supaya dalam situasi yang tidak mudah ini, gereja-Mu boleh terus menghadirkan cinta kasih dengan upaya-upaya terbaik untuk merespon situasi yang ada dalam pergumulan bersama-sama dengan umat-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, rumah tangga, keluarga, pribadi lepas pribadi yang terdampak situasi ini. Kasih karunia Tuhan memampukan dan menolong. Setelah ini kami akan melanjutkan hidup. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kami. Kiranya firman Tuhan boleh terus mengajarkan kami dan kami mengingat selalu untuk menggunakan lensa yang tepat dalam memandang kehidupan, memandang orang lain, pergumulan, situasi dan peristiwa. Supaya apa yang kami dapatkan dari sudut pandang yang tepat adalah hal-hal yang juga positif dan baik. Dan itu semua terjadi ketika hati dan pikiran kami bersih dan jernih, bebas dari ketamakan, bebas dari hasrat untuk terkenal, atau hasrat untuk dihormati, atau hasrat untuk dipandang oleh orang lain. Kami belajar dari Kristus yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya untuk membawa kebaikan dan kasih. Kiranya Kristus senantiasa menjadi teladan utama kami dalam melanjutkan kehidupan. Seluruh doa dan pengharapan iman ini terjadi di dalam kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang Kau nyatakan itu juga menolong kami untuk terus melangkah dalam kepastian iman bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami membawa seluruh doa dan pengharapan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terberkatilah kami semua
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat terus melanjutkan hidup dan terus ada di dalam topangan kasih sayang Tuhan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan hidup kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.